Kita mau goes ultra. Hari ini kita mau kemana, Bi? Kalongan. Wanjay. Hari ini kita mau goes berapa? Jaraknya berapa, Bi? Kalau bisa 250. Wanjay. Motivasi kamu buat goes Jakarta Pekalongan apa nih, Ki? Sawer. Sawer. Terakhir dari Anyer latihan di Gebiar terus ya? Iya. Ditambah puasa juga. Oh, iya. Mana ya, Ge? Panas banget. Ini baru Pantura ya, Ge. Di jam 10 kurang 5 menit. Anginnya Pantura kencang banget. Lagi. Apa? Saya ngeliat ya kan sebelah. Kita duluan ya, Om. Oke. Waduh, oke. Waduh, lagi puasa. Bian lagi mau diwawancara dari stasiun berita televisi. Nah, gue lihat. Mantap. Cirebon 93 kilo lagi. Semangat. Jadi kita hari ini bakalan bermalam di mana ya, Ge? Penyerang. Hah? Penyerang. Oh. Alhamdulillah kita udah sampai di kilometer 203, tepatnya di pit stop Posko Godik. Target kita bukan tentang kecepatan. Kalau kecepatan bonus, Om. Yang penting lebaran nyampe rumah. Itu Om Marcel, terus Om Eki dan yang lainnya ramah gak sih? Sama. Oh, ramah. Oh, jadi diperhatiin banget ya? Ya. Pagi ini indah banget. Kiri kanan sawah. Lagi makan apa nih, Ge? Empal lentong. Enak kagak? Enak. Plus di sini panas banget, Cuk. Aduh. Pekalongan 50 kilo lagi. Semangat. Angin pantai utara. Gimana, Bi? Anginnya kenceng banget. Selamat datang Kabupaten Pemalang. Ada yang minta disetut, guys. Iya dong. Jadi kita udah terlepas dari jalur Pantura dan suasananya padi ini. Gimana? Gue kali ini, gue mudik. Capek banget. Hah? Capek banget. Capek banget. Oke, pagi semua ya. Pagi hari ini kita spesial dikarenakan kita mau goes ultra. Hari ini kita mau kemana, Bi? Kalongan. Wanjay. Jadi hari ini kita mau ke Pekalongan. Per berdua sama Bian. Temanya itu goes mudik 2026. Jadi kita mau ketemu orang tua yang ada di Pekalongan. Jadi ikutin terus keseruan kita perjalanan kali ini.
kita gas, mau masih pagi. Untuk rutenya sendiri, kali ini kita bakalan lewat via Pantura. Jadi dari rumah start jam 5, terus kita lanjut ke arah Semanggi, Cawang, Kalimalang, terus saja sampai Bekasi Tambun, terus lanjut ke Karawang, Cikampek, Subang, lanjut ke Jatibarang, Cirebon, terus Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan. Sekarang kita tepatnya berada di Semanggi, di kilometer 10. Jadi hari ini event yang memang udah kita persiapin dari jauh-jauh hari. Jadi untuk persiapannya sendiri sih harusnya udah mateng. Moga-moga perjalanan kali ini lancar, terus nggak terjadi apa-apa, nggak kurangan apa-apa, selamat sampai tujuan, amin. Bentar lagi kita bakalan mau masuk daerah Cawang. Kita baru sampai di Tebet. Jadi kira-kira hari ini kita mau goes berapa? Jaraknya berapa, Bi? Kalau bisa 250. Ya. Sampai mana tuh kira-kira 250? Nggak tahu. Jadi Bian targetnya hari ini goes 250. Nah, itu kemungkinan kita bakalan sampai di daerah Cirebon, kota Cirebon, Jakarta Cirebon 250. Targetnya dia ya. Karena nanti kita lihat aja sesuai sama ekspektasi apa. Jadi kita gas. Baru jam 6 kurang 20 menit, masih setengah 6 lewat. Udah lama nggak pernah goes pagi. Hari ini kita goes pagi, udaranya seger banget. Tuh Pak, asik banget, asik. Seger banget ya Bi? Hah? Seger banget ya anginnya ya? Iya. Ini yang waktu itu kan ya? Oh beda ya? Sama lah. Katanya kayak beda dong. Enggak. Ini Dapok, ini udah Bekasi. Masih Kalimalang. Kita sekarang tepatnya berada di Jalan Kalimalang. Jadi baru masuk Jalan Kalimalang. Daerah mana ini? Jati Waringin. Jati Waringin. Tapi sumpah hari ini cuacanya enak banget. Udah 3 minggu lebih nggak pernah goes pagi, enak banget. Hari ini kita banyak bawa tas, jadi buat kita pribadi aja udah ada 3 tas. Jadi 1 tas vest, terus red bag 2, nah ini nih. Jadi hari ini kita banyak barang bawaan. Untuk vestnya sendiri ini pakaian ganti,
Terus kalau tas yang di frame back ini isinya tool semua sama elektronik. Nah khusus yang ini asupan asupan nutrisi. Dan untuk Bian sendiri dia hanya bawa 2 tas, satu saddle bag di belakang, sama yang satu tas depan handle bag penampakannya. Jadi dia bawa 2 tas saja. Yang saddle bag tuh isinya baju gantinya dia, banyak banget dia bawa baju ganti. Di kita juga ada karena dia tuh nggak mau pakai jersey sepeda. Terus yang tas depannya isinya jas hujan, elektroniknya dia, sama satu ban dalam. Udah tuh. Jadi hari ini kita lebih prepare, insya Allah lebih proper untuk perjalanan kali ini. Dan yang pasti cuacanya alhamdulillah berawan. Asik. Bi, motivasi kamu buat gue Jakarta Pekalongan apaan nih, Ki? Saweran. Emang banyak yang nyawer? Ya ada. Oh ada. Emang berapa banyak yang kita target? Ya mana udah. Buat beli apaan? Buat beli sepeda. Oh buat beli sepeda, anjay. Jadi dia motivasinya gue Jakarta Pekalongan biar dapet saweran dan uangnya buat beli sepeda. Mau nyari sepeda yang entengan kata dia. Alhamdulillah kita tepatnya sekarang udah ada di Bekasi di kilometer 28,5 di jam 6 lewat 15 menit. Alhamdulillah lancar sampai titik ini, dan moga-moga sampai di Pekalongan lancar. Dan yang pasti biar kita suruh gandol terus biar heart rate sama tenaganya nggak terlalu terkuras. Hari ini kita bakalan full narik. Di jam 7 pas kilometer 46,7 udah sampai di Cikarang. Lancar jaya boy, alhamdulillah. Ya ketemu macet-macet klub, tapi yang pasti di jam 7 mataharinya marong. Moga-moga prediksi dari BMKG sesuai, berawan. Jadi enak kita goesnya. Apalagi di Pantura. Dan yang pasti perkiraan dari BMKG untuk temperaturnya sendiri kisaran 29 sampai 30 derajat Celcius. Jadi mumpung masih adem, kita masih bisa rada nge-push sedikit, tapi tetap konsisten stabil maksimal di 30 aja, paling rendah 25 kita tahan, penting konsisten. Jadi nggak perlu kenceng-kenceng kalau goes ultra atau long run. Masih semangat ya, Kek? Masih. Masih kuat? Masih. Jadi sampai titik ini apa yang dirasain? Tenaga masih full tenaga. Masih. Wah,
Berarti selama terakhir dari Anyer latihan di Geber terus ya? Iya. Ditambah puasa juga. Oh iya. Jadi itu salah satu keuntungan kita. Selama puasa masih di Geber latihan. Jadi kalau nggak puasa harusnya sih lebih oke goesnya. Awa ya ge, Gede banget cowoknya. Kalingan rumah. Bedeng. Cowoknya gede banget. Cakep banget ya. Oh. Kayak ubud gak tuh? Oh, ai. Jangan-jangan itu beras yang kita makan ya, Ge? Iya kayaknya. Kayaknya ya. Hari ini di jam 7 lewat 20 menit. Silo. Silo banget. Untung kita udah prepare pakai kacamata. Wow, no, bi. Wah, Walah. sawah lebar banget. Sampai mana ini ya? Kan nggak tahu lah. Alhamdulillah kita udah memasuki kawasan Kabupaten Karawang di kilometer 60,2 di jam 7 lewat 25 menit. Kita udah Karawang ya, Ge? Iya. Anjay. Alhamdulillah lancar sampai sini. Kerawang ya, Ge? Udah sampai Kerawang, Cikampek, Subang. Ya, Subang bentar lagi emang. ya Cikampek dulu lah. Oh, Cikampek dulu. Iya. Jadi masih semangat nih ya, Ge? Masih. Anjay. Tenaga masih full ini. Masih. Anjay. Jadi kita lanjut. Mumpung masih pagi dan cuacanya masih kondusif, belum teramat panas. Jadi kita gas aja. Ya Kak. Karawang. Alhamdulillah dikasih cepat, lancar. Selamat. Dan yang pasti kita masih tetap di Jalan Kalimalang. Masih statue, anjay statue aduh. Udah gitu alhamdulillah jalanannya nggak teramat hancur. Jadi enak. Tepatnya kita berada di kilometer 72,4 di jam 8 kurang 15 menit. Nih kita baru kali ini lewat sini nih. Jadi kita sekarang lagi mau menuju Cikampek. Nah ini salah satu jalan alternatif. Nih motong kita bi. Sawah mulu. Alhamdulillahnya cuaca cakep. Oh, sono tol. Dan hari ini tuh kita paling nanti ke pit stop yang disediakan sama komunitas federal yang ada di daerah Jatibarang. Jadi hari ini dari tanggal 13 US Mudik 2026 tuh ramai pesertanya, tapi nggak serentak. Per 13, 14, 15, 16, 17, 18 itu pasti ada terus. Kita ada di desa Teluk Jambe namanya. Teluk Jambe. Waduh. Mantap. Udah gitu disuguhin sama persawahan terus. Anginnya sih
Dari tadi tuh udah lumayan kencang. Alhamdulillahnya sedikit effort. Sawah ya Ge. Jadi kita gas terus mumpung belum jam 8. Aduh. Ini pakai apa, Bi? Tadi apa? Sunscreen ya Ge. Oh iya kan. Jadi biar nggak belang, nggak terpapar sinar matahari. Ini udah rata belum Om? Belum, ratain lagi aja. Nah kita nih sekarang udah mau sampai Cikampek, tepatnya di Jalan Pantura kilometer 77,6. Mantep banget. Mantap potongan jalannya. Anjay. Dah. Ini tutupnya. Oh. Kita lanjut jalan lagi. Jadi tadi di kilometer 77 kita berhenti sejenak karena mau pakai sunscreen, terus manset si Bian, soalnya dia baru sadar. Karena kan dari tadi pakai kacamata ya, pas dilepas kacamatanya kata dia buset panas banget kata dia. Makanya mutusin dia pakai manset sama sunscreen biar nggak belang kata dia, biar nggak terpapar sinar matahari, terlindungi. Itu salah satu prepare kita kalau mau goes jauh. Biasanya kita nggak pernah pakai sunscreen, goes aja udah. Tapi karena ini spesial lewat jalur Pantura yang terkenal angin sama panasnya, jadi kita prepare semua lebih proper. Masih semangat ya Kek? Masih. Aja. Jadi gimana nih kita? Lanjut ya. Oke kita gas. Mumpung baru jam 8 lewat 15 menit. Mantap banget dah. Kita udah masuk Cikampek ya Ge? Udah. Tuh tunggunya no. Cikampek di kilometer 86,2 di jam setengah 9. Oh Cikampek setengah 9 ya Ge, Cikampek. Oh iya. Anjir, bejir. Kita baru sampai Cikampek. Udah gitu panasnya udah mulai yang sangat kuku. Paling nanti kalau udah keramat ini kita rest dulu, karena kita belum rest dari tadi. Panasnya gimana ya Ge? Panas banget. Ini baru Pantura ya Ge. Ini kita rest dulu. Jadi ngisi botol minum, cairan semua. Soalnya udah habis di kilometer 95. Tepatnya kita udah ada di Cikampek. Bentar lagi mau menuju ke Subang. Udah gitu di jam 9. Lihat panasnya. Panasnya gimana ya Ge? Panas banget. Jangan lepas kacamata ya Ge. Jadi kita bakalan lanjut lagi. Persediaan air udah banyak. Mantap banget. Jadi kita gas. Di jalan Pantura tuh kita kudu tetap safety riding. Mainnya di pinggir aja. Dikarenakan banyak truk-truk besar sama bis. Jadi kita kudu mesti hati-hati banget. Tetap fokus. Udah gitu kita tadi dikasih info sama komunitas federal MTB Indonesia. Jadi nanti kita disuruh mampir di pit stop Jati Barang. Udah gitu tadi dikasih info di Jalan Pantura Indramayu jalanannya banyak berlobang, jadi kita kudu mesti hati-hati. Makasih sekali lagi pantauannya dari komunitas federal
udah monitoring kita sama ngasih info-info terupdate yang penting dan berguna buat kita di jalan. Jadi kita gas terus. Mumpung belum johor. Nih mantep. Kayaknya kenceng banget dari samping. Sepeda miring ya, Ge? Iya, ke kanan mulu dari tadi aku. Mantep banget Pantura. Sesuai sama prediksi BMKG untuk arah anginnya. Tapi yang kurang sesuai cuacanya, katanya berawan. Ini hari lumayan penter. Penter. Gara-gara jalan bawah. Anjir. Kita baru sampai Gapura Subang, perbatasan Subang sama Cikampek. Cepet ya. Alhamdulillah. Mantap. Jadi kita gas. Jadi untuk sampai ke Jati Barang kurang lebih 100 kilo lagi lah sampai kita di kilometer 113,5 di jam 10 kurang 5 menit. Anginnya Pantura kencang banget, mantap banget. Kita lari di kecepatan 24-25. Jadi anginnya tuh dari sisi kiri ke kanan. Jadi kita kudu mesti megang stem sama dropbar lebih kencengan dikit biar nggak kegeser. Mantap banget. Anginnya cuy, mantap. Pengalaman yang luar biasa. Jadi di depan tuh ada rombongan gue mudik juga 3 orang. Nah ini karena kita tadi baru buka grup WhatsApp gue mudik, jadi kemungkinan kita bakalan ketemu dan kita bakalan gabung gue bareng sama mereka. Jadi kita lagi kejar tapi tetap santai, jangan kencang. Lari sesuai plan aja. Karena anginnya kencang paling 2-3an. Maksimal kalau bisa 30. Soalnya anginnya Pantura lumayan kencang banget. Udah gitu panas. Jadi kita bakalan gabung sama Om Goes Mudik yang di depan ya, Ge? Iya. Jadi kalau rame seru ya? Ya lah. Kita bakalan ketemu rombongan pesepeda. Oke, kita baru sampai checkpoint Subang. Lihat no, tim gue mudik. Mantap. Sampai. Saya ngeliat ya kan sebelah kiri. Sekarang kita lagi prepare. Jadi karena cuacanya sekarang suhunya 32 derajat Celcius. Jadi di Ciasem Tengah, tepatnya di checkpoint 1 di Polres Subang. Jadi kita lagi prepare, ntar lanjut jalan sama Om, mungkin nama 2 Om itu dia mau ke Jogja, yang lain masih pada ngeres. Jadi udah kayak apa nih, Ge? Kayak begal. Kayak begal. Jadi udah siap lagi nih? Udah. Tenaga udah fit? Udah. Perut udah kenyang? Udah. Oke.
Jadi sekarang kita mau pamit sama peserta Godik, Goes Mudik. Jadi biar sampai tujuan, nanti mungkin kita bakalan rest ke Jatibarang, tepatnya di tempat Federal Indonesia. Om, kita duluan ya Om. Oke, sampai ketemu. Waduh, oke. Waduh, lagi puasa. Ya, Om. Ya, Ya, Om. Iya. Tapi Ayo. dia belum punya fotonya ini. Foto mana? Cekrek belum. Oh, foto, kita foto. Oke. Kita berangkat. Di jam 1 pas. Cuacanya juga udah mantap. Omnya lagi pada loading karbo. Yum. Naik ke Jalan Pantura. Panas banget. Masih kuat Kak? Aduh, lemas tapi. Kalau ntar kita cari masjid aja dulu ya Ke. Gimana? Oke. Kita mutusin mau nyari masjid, panas banget. Plus anginnya kenceng banget. Kita tuh lari 18, nggak bisa lebih udah. Kacau. Ini kita tepatnya berada di kilometer 138. Jadi udah berapa kilo ya? Ada 16 kilo di jam 1:40. Oh ya, tapi panasnya cakep banget, mentereng. Kita nyari masjid dulu kayaknya. Jumpa sih, panasnya Pantura top. Sama anginnya. Sebenarnya kontur jalannya tuh kalau di Pantura flat, rolling tipis-tipis 1-2% lah. Cuman panas sama anginnya yang wow. Jadi kita nyari tempat rest dulu aja. Soalnya panasnya wah, udah nggak bisa dibilang dengan kata-kata. Nunggu rada ademan dikit aja, baru kita lanjut jalan lagi. Yang penting adem. Sekarang Bian lagi mau diwawancara dari stasiun berita televisi. Nah, gue lihat tuh, mantap. Nah, ini pertama mudik pakai sepeda. Pertama, Biasanya gimana? biasanya kami mudiknya. Biasanya Pekalongan yang mudik Mudik kemana ini? ke Pekalongan. Kalau enggak. Gimana tadi di perjalanan? Di perjalanan gimana tadi? Lumayan ya. Sama siapa pakai sepeda? Sama Ada kenalan nggak tadi? Sebelumnya ada persiapan seperti apa sih kalau mudik pakai sepeda gini? misalkan Bakal lari dulu atau gimana latihan? Berapa lama tuh persiapannya? dari akhir tahun bulan yang lalu. Ini 2 bulan yang lalu ya. Oh berarti ini direncanakan sebelumnya direncanakan mau mudik pakai sepeda atau ini? Nggak malah kan? Dari gimana ya Ke? Habis diwawancara. Ya. Yang lagi gimana? Jadi Bian kesenengan dia masuk stasiun televisi. Harus mudik. Mantap banget ya. Nggak bisa berkata-kata, hidungnya makin mekar, bocil kematian. Jadi kita gas. Di kilometer 141.
Jadi kita nggak jadi rest. Tadinya niatnya pengen rest, tapi ya udah lanjutin aja lah. Dipegat sama reporter. Senang banget ya. Sapu gitu. Yuk. Indramayu, foto kayak gitu. Iya. Yo, terus sampai mana Ge? Indramayu. Mantap lah. Di jam berapa nih? Wah, panas banget kalau berhenti sumpah. Setengah 3 kurang. Sampai Indramayu. Foto kan nih? Dari Tangerang mau ke Kebumen dengan jarak tempuh 497. Mantap. Cirebon 93 kilo lagi. Semangat. Nah sekarang di jam 4. Alhamdulillah suhunya udah nggak terlalu panas. Subhanallah, cakep banget ya kayak ini pemandangan sore hari. Tepatnya di kilometer 194,6 di jam setengah 6 sore. Ini masih di Indramayu. Jadi kalau mau ke Cirebon kurang lebih 29 kilo sampai. Cakep banget. Tempatnya bagus ya Ki ya? Bagus. Sore hari. Jadi kita hari ini bakalan bermalam di mana ya Ki? Federal. Hah? Federal. Oh, di tempat Federal Indonesia. Tahu. Iya itu ya, MTB Federal Indonesia ya Ki. Stop di Jati Barang. Ntar lagi sampai, kurang lebih 6 kilo lagi sampai. Jadi kita menikmati suasana persawahan sama matahari terbenam. Jadi kita santai aja. Mantap banget. Oh lihat, kayak gini masih di atas sepeda kilometer 201,7. Alhamdulillah kita udah sampai di Jati Barang. Jadi kurang lebih 1,3 kilo kita sampai di posko. Alhamdulillah kita udah sampai di kilometer 203, tepatnya di pit stop posko Godik. Nih tempat Federal Indramayu. Sekarang kita parkirin sepeda dulu. Oh, ya. Semalam tidurnya gimana? Hah? Tidurnya nyenyak. Nyenyak.
Dengan siapa Om? Dengan Ahmad Sasoli nama aslinya. Oh, kalau dipanggil biasanya apa? Orang memanggilku namanya Wasol. Wah. Kalau orang sepeda pasti paham namanya Wasol. Iya. Lah, ini posko yang ada di mana nih Om? Ini di mana? posko Indramayu. Kalau di kotanya kebetulan saya punya RF namanya Rumah Federalis, tempatnya di Kecamatan Jatibarang Om. Oh, terus ada pesan nggak buat para penggoes mudik yang dari kota-kota mana kalau lewat sini boleh singgah atau bagaimana gitu Om? Wah, dengan senang hati Om. Hmm. Insya Allah kami dari Fedi beserta member Fedi lainnya dengan senang hati ketika dapat touring melintas di Jatibarang. Kok kita juga ada timnya Om, namanya tim Portal. Oh, tim Portal. Om Egi, Om Teno, dan Om Afid. Oh, Itu ketika ada tamu melintas di Pantura, beliau pasti tahu. Iya. Utamanya dari Kerawang gitu, di Sonding Angdin. Terus ada pesan buat para penggoes Godik gak Om? Godik ada dong Om. Apa tuh? Hati-hati di jalan pokoknya. Jangan lupa istirahat. Target kita bukan tentang kecepatan. Kalau kecepatan bonus Om. Yang penting lebaran nyampe rumah. Istimewa gitu Om. Oke, makasih ya Om Wasol. Oke, sama-sama Om. Pagi semuanya. Jadi sekarang kita di jam berapa nih? Di jam 6 kita mau OTW ke Pekalongan. Jadi kemungkinan hari ini target kita langsung sampai ke Pekalongan. Jadi di jam 6 kurang 15 menit kita udah sampai di Fedi Federal Indramayu yang diketuai sama Om Wasol terus beserta jajarannya. Makasih banyak buat Fedi, Om Egi, terus Om Wasol dan yang lainnya udah nerima kami dengan baik, terus juga udah di banyak banget fasilitasnya, jadi sangat membantu kita peserta Godik itu dari tempat tidur, dari makanan, kopi dan sebagainya macam. Pokoknya itu ngebantu banget. Jadi buat kalian para pesepeda yang apabila lewat Jatibarang boleh langsung mampir aja ke Fedi Federal Indramayu, itu welcome. Jadi itu salah satu enaknya kita banyak sahabat. Yang penting kita mau tegur sapa, terus welcome, humble. Insya Allah tuh makin banyak saudara. Nah, sekarang kita menuju Cirebon dulu. Cirebon 45 kilo lagi. Di embun pagi di daerah Jatibarang menuju Cirebon, anginnya sejuk banget. Bi, jadi perjalanan kemarin gimana? Panas banget. Terus Capek, pegel banget pinggang. nah, kalau buat tempat penginapannya sendiri, posko Godik pit stop yang ada di Fedi gimana? Ngebantu banget gak? Bantu. Ngebantunya dari gimana tuh? Ya itu tempat bisa buat istirahat, tidur. Itu ada makanan juga, soalnya jadi bisa makan di sana. Jadi kebantu ya. Bantu. Ya gitu Om Wasol, terus Om Egi dan yang lainnya ramah gak sih? Ramah. Oh ramah. Ramah. Oh jadi diperhatiin banget ya? Ya. Jadi
Jadi rekomendasi gak kalau buat pesepeda buat ke situ, misalkan kalau udah capek mau ngeres di situ, rekomendasi gak? Iya, emang. Kita baru memasuki Kabupaten Cirebon. Jadi ini perbatasan antara Kabupaten Cirebon sama Indramayu. Sekarang tepatnya kita di kilometer berapa ya? 13,2. Nah, jadi kalau buat ke Pekalongan kurang lebih sampai Pekalongannya doang ya, 136 kilo. Bawahnya enak banget pagi. Lihat persawahan, kayak laut. Laut persawahan. Kita udah sampai mana ya, Kek? Masih semangat gak? Ntar kita kuliner di kota Cirebon aja ya, Kek. Ya Kak? Sarapan. View pemandangannya pagi ini indah banget. Kiri kanan sawah, cuy. Ya Kak. Jadi salah satu bikin penyemangat kita goes pagi kali ini, pemandangan udara, wah mantap banget ya. Nah, dari pertigaan ini kita ambil kiri, jadi menuju ke Tegal, Semarang. Sedangkan kalau kita ke kanan itu ke arah Sumedang sama Bandung. Nah, di depan kita tuh ada yang namanya Gunung Kuda. Jadi kalau daerah Bogor dan kalau biasanya kita goes tuh ketemunya Gunung Gede Pangrango, terus Gunung Salak, ya kan, Kalimun Salak. Nah, tapi kalau di kota Cirebon ya ada Gunung Kuda namanya. Gede banget. Mungkin kalau ada waktu, panjang umur, ada rezeki, mungkin kita bisa goes ke Gunung Kuda. Amin. Jadi kita gas. Nah, ini kita bentar lagi. Ini udah kota Cirebon kayaknya deh. Bentar lagi sih sampai kota Cirebon. Nah, kita tepatnya di kilometer 31. Di jam berapa ya? Jam 7 lewat 15 menit. Jadi nanti kita mau sarapan dulu karena kita belum sarapan. Kita mau nyari empal gentong ya, makanan khas Cirebon salah satunya. Sebenarnya banyak, tapi yang terkenalnya empal gentong. Jadi kita ikutin terus. Udah gitu arus mudik tuh udah banyak kelihatan. Jadi Indramayu panjang banget ya? Panjang banget. Kira gitu panas banget ya? Iya, aku kira mah Indramayu udah selesai ya. Panjang banget. Panjang. Orang dari tempat Jati Barang aja itu 13 kilo baru Cirebon ya, Ge? Iya makanya. Baru total tadi berapa kilo tuh? 100 kilo sendiri kayaknya. Apa Indramayu? Indramayu. No, dari Jakarta ke Anyer. Enggak ke Anyer Enggak dong, Semarang. Serang. Ya, Serang. Serang Banten. Jakarta Serang itu. Indramayu. Jadi pagi ini kita mau sarapan apa ya, Ge? Bubur, empal gentong,
Empal gentong apaan sih, Om? Makanan khas Cirebon ya, Ge. Aku mau nyoba. Hah? Aku nyoba. Mau nyoba? Iya. Ntar kita cari. Lagi makan apa nih, Ge? Empal gentong. Enak kagak? Enak. Masa, yang bener. Bener. Jangan gimmick aja nih. Enak. Oh, enak. Nah, ini kita sekarang ada di Kota Cirebon. Jadi kita mampir sarapan empal gentong Mang Cecep. Enak banget. Jadi buat kalian kalau ke Kota Cirebon mampir buat makan empal gentong. Oke, kita tepatnya di kilometer 76,2 di jam 10 kurang 5 menit. Sekarang kita lagi mau OTW ke Brebes. Mantap. Jadi buat kalian yang mau lewat jalur Pantura itu bener-bener kudu disiapin ketahanan fisiknya, terutama untuk cuaca panas sama endurance-nya, dan kudu ngatur asupan apa tuh, ion cairan, karena itu penting banget. Kalau untuk di jalur Pantura sendiri sekitar jam setengah 9 itu panasnya udah mantap. Jadi kalau buat kalian yang mau lewat jalur utara, usahain lewat berangkatnya tuh lebih pagi sih sebenarnya. Jadi enak goesnya, gak terlalu panas dan anginnya nggak kenceng. Mantap. Untuk suhunya sendiri sekarang di jam 10 kurang itu 29 derajat Celcius. Kemarin tuh maksimal 32 derajat Celcius. Mantap banget. Masih semangat, Bi? Masih. Panjai. Kita target sampai jam 11 aja ya. Atau kita mau istirahat jam berapa ya, Ge? Jam 11. Jadi agas, mumpung masih ada sejam. Soalnya hindarin suhu panas. Mantap. Alhamdulillah di jam 10 lewat 5 menit kita baru sampai Brebes. Nih, lihat tuh. Udah sampai Brebes ya, Ge? Oh. Wah, alhamdulillah. Mantap. Ini lewat 5 menit udah sampai Brebes. Kilometer 80. Ya kan? Welcome Kota Brebes. Sekarang kita OTW ke Tegal. Kemungkinan nanti kita bakalan rest di Tegal. Mantap. Ini kenangan sama Pocong nih kalau ingat nih. Pocong Maulana. Dia kena tilang tuh, masih pakai motor Tiger.
Momen banget di Brebes anjir. Udah 10 tahunan kali ya. Jadi kita gas. Mumpung masih jam 10 lewat. Sekarang kita lanjut jalan lagi. Jadi tadi udah kelar res. Mungkin cuaca panasnya. Jadi kita start jalan lagi di jam 1. Karena tadi kita res dari jam 11 sampai jam 1, 2 jam. Lumayan. Dikarenakan itu suhunya lagi sedang panas-panasnya. Dan dia tuh udah nggak kuat di kilometer berapa nih? 96,8. Jadi perkiraan kita sampai rumah orang tua masih ada kurang lebih 100 kilo lagi. Nah, kita sekarang masih tetap berada di jalur Pantura. Nah, tapi kali ini kita nggak bakalan lewat alun-alun Brebes sama alun-alun Tegal. Jadi kita lewat jalur baru Lingkar Utara. Jadi kita mau nyobain jalur baru. Nah, kalau di Brebes nih, lihat tuh, bawang yang paling terkenalnya telur asin. Jadi angin Pantura kenceng banget ya guys. Oh, lihat daun pisang di pinggir jalan. Lihat tuh daun-daun. Wah, bajing. Aduh, anginnya kenceng. Jadi kita cuma bisa lari di kecepatan 20 karena anginnya kenceng banget. Oh, lebih kencang timbang di Peak 2 Loop. Plus di sini panas banget, cuk. Aduh, mantap. Mantap banget hari ini. Tapi semangat. Lagi belajar narik. Jadi dari pertama kita start gue mudik sampai titik ini Brebes, nih dia baru mau nyobain narik angin pantai utara. Gimana Bi? Anginnya kenceng banget. Jadi mau di depan terus. Jadi dia tadi narik speednya malah turun, bukan 20 lagi, 18. Aduh, mantap banget, anginnya cuk. Jadi kita gas terus. Lihat kiri kanan, lalu lewat jalur baru nih, Lingkar Utara. Sawah semua, padi. Gila, keren banget ya Ge. Hah? Kamu udah kayak goes ke Mekah ya Ge. Jadi kalau kita ngelewatin jalur utara yang baru nih, pemandangannya di awal tuh disuguhin sama persawahan, terus perkebunan bawang, terus sekarang banyak tambak-tambak, mancing mania mantap, sama tuh bun-bun bakau.
Nah, ini yang jadi pertanyaan, nih apa ini? Ini apa nih, Ege? Nih, ada yang tahu gak? Tolong tulis di kolom komentar nih, kita nggak tahu. Kayaknya rumput buat mancing dah. Rumput buat mancing. Jadi kita lanjut. Bi, kita udah sampai mana, Ege? Tegal, Bahari. Taunya sekarang kita udah ngelewatin kota Tegal, Bahari. Soalnya di sini nggak ada pemberitahuannya. Jadi tadi nggak sengaja lihat map. Taunya kita udah masuk kota Tegal. Kota Tegal lewat ini. Mantep banget. Jadi kita memang ngambil jalur Lingkar Utara tuh. Satu, nggak ketemu macet. Kedua, lampu merahnya dikit, jalanannya masih sepi, nggak ketemu perkota. Yang pasti angin sama cuacanya panas. Mantap banget dah. Lihat tuh, angin bikin pohon pada bergoyang. Tembusannya sini nih. Jadi kita udah ngelewatin alun-alun kota Tegal. Jadi kalau mau ke kota Tegal, alun-alunnya nih lewat sini nih. Dan kita pasti bakalan langsung ke sini. Mantap. Sekarang kita OTW ke Pemalang. Tagas. Cuaca panasnya mantep. Gak ada awan-awan acan. Pekalongan 50 kilo lagi. Semangat. Kabupaten Tegal, Bumi Pertiwijaya. 50 kilo lagi ya, Ge. Ya Kak, tadi tulisannya. Oh ya. Lah, si kocak kita balik lagi apa nih? Enggak. Ngelihat pelangnya. Jadi dari titik ini ke Pekalongan 50 kilo. Mantap. Yuk 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 yuk. Alhamdulillah, bentar lagi kita memasuki kawasan Kabupaten Pemalang di kilometer 144,4 di jam 4. Waduh, nomor bagus nih. Nah, Pemalang, welcome boy. Pemalang ya, Ge. Selamat datang Kabupaten Pemalang. Tinggal satu kota lagi, kita sampai di Pekalongan. Ya, mantap. Jadi kita gas terus. Insya Allah kalau lancar, sebelum maghrib atau maghrib kita sampai di rumah orang tua. Amin. Ya Kak. Jadi kita gas. Pemalang. Pelabuhan Pemalang. Jadi ada yang minta disetut, guys. Iya dong. Di kilometer 161,2 di jam setengah 5 lewat 5 menit. Ntar lagi kita mau sampai Pekalongan. Anjir. Ya tuh, nggak goes dari tadi, anjir. Goes nih, goes. Bisa aja dia. Ntar lagi kita sampai Pekalongan, guys. Hanya hitungan
satuan kilo. Jadi gimana, enak rasanya disetut ya, Ge? Enak aja. Enak gak? Enak. Enak. Kacau. Orang latihan dia. Oke, alhamdulillah kita udah sampai di mana ya, Ge? Kalongan. Anjay, berarti kurang lebih jaraknya menuju rumah orang tua 26 kilo lagi. Jadi kita udah terlepas dari jalur Pantura dan suasananya padi ini, sawah-sawah, korot. Jadi kita nikmatin. Ntar kita paling mampir mana ya? Alun-alun Kajen dulu. Alun-alun Kajen. Moga-moga nggak gelap. Jadi biar vape-nya enak terang. Di jam 5 kita sampai. Jam 5 ya, Ge. Kita nyampe nih sini. Coba itu. Kita gas. Kita mau santai-santai aja. Dikarenakan ntar lagi sampai. Oke. Alhamdulillah kita udah. Wow, Tiawan nama Alfa. Oke, kita bentar lagi sampai, udah mau sampai di rumah orang tua. Kurang lebih nanti tepatnya di kilometer 190. Jadi totalnya dari Jakarta Pekalongan kali ini kita goes 392. Kenapa nggak sampai 400 lebih? Karena kita banyak motong jalannya. Oke, Bi, gimana? Gue sekali ini, gue mudik. Capek banget. Hah? Capek banget. Capek banget. Oh, Terus, apa lagi? ya, udah itu aja. Oh, itu aja. Capek banget. Bakalan mau lagi kagak ya, Ge? Nggak tahu dah. Oh, nggak tahu. Ya udah. Paling gitu aja. Terus kesimpulan gue sekali ini, gue mudik Jakarta Pekalongan, yang pasti seru. Terus panas Pantura sama angin Pantura top banget, itu yang bikin menguras tenaga. Selebihnya flat. Thank you yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena itu salah satu bentuk support kalian ke channel ini. See you next time di next video. Karena nanti habis lebaran kita bakalan ekspor Pekalongan. Bye. Oh, lihat, oh. Ada yang ngintilin di belakang.